Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama hari ini mengucap syukur di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita angkat suara kita persembahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Menjadi suatu penyembahan yang indah di hadapannya. I love you Lord and I lift up my voice. I love you, Lord, and I lift up my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love
Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita kembali. Kita memuji dia, kita menyembah dia. I love you Lord, I love you Lord. I love you Lord, and I lift up my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy my King, take joy. Penuh hati kita nyatakan bersama-sama. I love you Lord, and I lift up my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, ini semua yang ada pada kami. Kami mau persembahkan kepada Engkau sebagai puji-pujian, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau. Biarlah Engkau menerima setiap pujian kami, menerima setiap persembahan dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Engkau begitu baik, memberikan nyawa-Mu demi menebus dosa-dosa kami. Dan hanya ini yang bisa kami berikan kepada Engkau, setiap penyembahan dan pujian kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Biarlah Engkau akan bertahta atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nobatkan Raja kita, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Marilah nobatkan Sang Raja. Marilah nobatkan Sang Raja mulia, dengarkan lagu pujian mengisi angkasa. Hai bangkit jiwaku, hormati Rajamu yang mati bagi dosamu. Pujilah tak jemu. Marilah nobatkan
Marilah nobatkan Sang Raja damai-Mu, umat-Nya dipersatukan, kuasa-Nya penuh. Kerajaan Tuhan tak kunjung akhirnya, berlutut alam sekalian menghadap tahtanya. Marilah nobatkan Sang Raja kasih-Mu, terluka rusuk dan tangan demi selamat-Mu. Daulat, oh penebus umat manusia, termulia terpuji terus selama-lamanya. Mari kita terus akan menaikkan dan memuji Allah kita, karena Dialah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Tuhan kita Yesus Kristus, karyanya yang termegah di dalam kehidupan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berdaulat atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berdaulat atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berdaulat atas semesta. Oh, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita serahkan semua yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan bangsa dan negara kita. Mari kita serahkan gereja kita. Mari kita serahkan pribadi kita masing-masing kepada Dia.
Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi permasalahan, mari kita serukan dan nyatakan kepada Dia pada pagi hari ini. Karena kita yakin dan percaya Dia sanggup membuka jalan kita. Dia akan berikan jalan keluar bagi setiap kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, itu yang menjadi iman kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, yang menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan sepenuh hati kita nyatakan bersama-sama, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Amin. Tuhan menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau buka jalan bagi kami Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita nyatakan bahwa hanya kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita yang telah mengganti setiap dosa-dosa kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu bagi kami Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat pagi ini, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kita semua, dan kita bisa mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini saudara, saya masih mengambil tema tentang kasih Yesus Kristus. Ini adalah bagian yang kedua, dan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Efesus pasal yang ketiga, ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, karena Engkaulah Allah yang besar,
Allah yang patut kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ketika kita masih berbicara tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, menjelang Paskah ini, kita melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit, tidak memandang tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Tetapi kasih Allah begitu luar biasa. Sudahkah kita mengenal kasih Allah yang luar biasa itu? Bahkan kita hidup di dalam kasih itu? Atau kita hanya baru tahu ada kasih yang luar biasa, ada kasih yang tidak terbatas, dan kita ternyata berhak untuk punya kasih itu. Dan tentunya kalau kita punya kasih itu akan memancar dari kehidupan kita. Sehingga banyak orang boleh melihat, bahkan merasakan kasih Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Minggu lalu, kita sudah berbicara tentang kasih Yesus Kristus adalah bersifat pribadi. Kemudian, kasih Yesus Kristus adalah bersifat universal. Kemudian, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang penuh dengan kuasa. Terlebih kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Tentunya perlindungannya luar biasa. Perlindungannya dahsyat bagi kita. Dan pada saat hari ini, kita berbicara tentang kasih Yesus Kristus adalah kasih yang menuntut. Menuntut di sini bukan berarti satu tuntutan, dakwaan, tetapi kasih yang mendorong kita untuk memancarkan kasih dari kehidupan kita. Oleh karena tadi saya katakan, kita punya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi kehidupan kita. Sehingga kasih itu memancar dari kehidupan kita. Buat siapa? Buat semua orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu hari ini mari kita melihat bagaimana kasih Yesus Kristus adalah kasih yang menuntut. Kasih Yesus Kristus menuntut kasih sayang. Maksudnya tadi, bahwa kasih itu menguasai kehidupan kita, dan kasih itu harus memancar dari kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat ada kasih Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Tanpa kita berbicara, tanpa kita harus berkata, ada kasih Yesus dalam hidupku. Orang akan melihat kasih itu memancar dengan sendirinya, menjadi sumber mata air yang tidak pernah berkesudahan. Sudahkah kasih itu memancar dalam hidup saudara dan saya? Kalau belum, kita baru tahu dan kita mungkin baru percaya pada Tuhan Yesus. Bersyukur saudara, karena kasih itu menjadi bagian kita dan memancar dari kehidupan kita. Siapkah kita memancarkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita? Tentunya itu menjadi satu keharusan. Oleh karena kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan kasih Kristus menuntut kita untuk mentaati perintahnya. Kenapa demikian, saudara? Karena sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh dan taat kepada firman Tuhan. Atau kepada perintah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-23 mengatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sungguh luar biasa, bukan? Saudara, jika kita mengasihi Yesus Kristus, maka dia akan menuruti firman Tuhan. Dan dikatakan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita.
Kalau kita mengasihi Allah kita, jelas kita akan menuruti segala perintahnya. Tanpa kecuali. Seringkali kita berkata, Tuhan juga tahu. Kita masih manusia. Wajar kalau kita masih berdosa. Karena kita ini manusia yang lemah. Karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Kecenderungannya melakukan dosa. Sehingga kita katakan wajar untuk kita masih berdosa. Pertanyaannya, apakah kita masih senang berbuat dosa? Kita tidak suka untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tonjolkan bagaimana kelemahan kita. Dan wajar dikatakan kalau kita masih berdosa. Memang benar, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa orang yang ditebusnya. Yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, kasih Yesus Kristus juga menuntut satu komunikasi. Kenapa saudara dikatakan kasih Tuhan Yesus menuntut komunikasi? Kalau tadi kita berbicara bagaimana kasih Tuhan Yesus menuntut kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan sekarang kasih Tuhan Yesus menuntut satu komunikasi. Artinya bahwa berita Injil, berita keselamatan itu perlu dikomunikasikan. Supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa saudara? Bahwa setiap peristiwa, bahwa kejadian-kejadian ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, tidak dapat dituliskan satu persatu. Kalau dituliskan satu persatu, dikatakan bahwa kitab ini tidak akan cukup untuk menceritakan semua itu. Namun, kita bersyukur untuk pencatatan Alkitab yang sudah ditulis, dan itu menjadi satu komunikasi. Kita di zaman sekarang, dengan zaman Tuhan Yesus di masa yang lalu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus pernah mengatakan ini, Tuhan Yesus pernah berbuat ini, dan itu diberitakan sampai hari ini. Dan itulah berita sukacita yang harus disampaikan kepada banyak orang. Oleh karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia ini, dan Dia mau menyelamatkan saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Bagaimana? Kasih Tuhan Yesus kurang? Bagaimana? Apakah kasih Tuhan Yesus tidak menjamah hati kita? Tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa saudara dan saya, selain darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Itulah penebus dosa kita. Sebab itu, mari kita beritakan. Kita komunikasikan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang mendengar kebenaran Injil. Kabar sukacita. Kitalah agen-agen pembawa sukacita bagi dunia ini. Bagi orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang belum mendengar tentang kasih Tuhan Yesus, yang sanggup menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu, beritakan bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di bagian yang lain, kita juga bisa melihat dan menyaksikan bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus itu harus diberitakan. Di dalam Yohanes 21, ayat 15, ayat 16, ayat 17, itu dinyatakan kepada Simon Petrus. Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa, saudara? Masih banyak domba-domba yang nakal. Masih banyak domba-domba yang berkeliaran. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan
Mari kita menjangkau mereka dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih yang besar itu. Sebab tidak ada kasih yang besar selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, bagian kedua, saya berbicara tentang kasih Yesus Kristus adalah kasih yang memberikan dorongan. Kasih Yesus Kristus memberikan dorongan, bukan celaan, bukan yang menjatuhkan, bukan yang menakutkan, tetapi kasih Tuhan Yesus memberikan dorongan, memberikan semangat. Sebab Allah tidak pernah mencela. Allah tidak pernah menjatuhkan anak-anaknya. Tapi Dia mengasihi dan Dia memberikan dorongan. Di dalam Alkitab, saudara, begitu banyak puji-pujian kepada Allah yang bisa ditemukan di dalam kitab suci yang kita kenal dalam Alkitab. Contohnya, saudara, saya akan berikan satu contoh di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ini pujian kepada Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Inilah pujian. Masih banyak puji-pujian ini kepada Allah. Kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau, ya Allah. Begitu banyak, saudara, yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, pujian pertama yang ditemukan di dalam kitab Wahyu berbunyi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Wahyu 1 ayat yang kelima, saudara. Ini pujian yang diberikan kepada Allah kita. Hanya bagi Dia. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Darahnya yang menebus. Nah, saudara, di dalam Alkitab King James Version, kata-katanya adalah bagi mereka yang telah mengasihi kita. Namun di dalam bahasa aslinya kita menemukan atau ditunjukkan kaitannya dengan masa sekarang dan memiliki makna bahwa Ia mengasihi kita sejak sebelum dasar-dasar bumi ditegakkan. Dan sampai sekarang Ia tetap mengasihi kita. Ia terus-menerus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Wow. Kasih Allah begitu luar biasa. Dia mengasihi sebelum dunia ini dijadikan. Sampai hari ini, Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Wah, luar biasa bukan? Manusia terkadang terbatas. Hari ini, karena Dia mengasihi aku mengasihi Dia. Besok, Dia mulai membenci kita mulai membenci Dia. Hati-hati, saudara. Tetapi Rasul Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perhatikan. Kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Yesus Kristus membuat kita tetap dapat melakukan tugas kita. Tak peduli apapun yang mungkin dipikirkan atau diucapkan orang lain. Kita tidak berubah. Orang lain boleh membenci kita, tapi kita harus tetap bisa mengasihi mereka. Gak mungkin, Pak. Kasih Tuhan Yesus yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan itu. Kalau kita masih tetap pada ego kita, maka kita katakan, kalau engkau mengasihi, aku mengasihi. Kalau engkau membenci, aku harus juga akan membenci. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus yang melingkupi kehidupan kita, maka apapun keadaannya, kita tetap mengasihi. Sekalipun mungkin bisa merugikan kita. Atau mungkin ada orang berencana merugikan kita. Bisakah kita tetap mengasihi mereka? Perkara yang sulit. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus yang melingkupi kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Sebab itu, saudara, mari kasih Tuhan Yesus memberikan dorongan kepada kita
untuk kita tetap di dalam kasih-Nya, dan kita membagikan kasih itu buat orang lain, dan orang lain melihat ada kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, saudara, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang memuaskan. Kasih yang memuaskan itu seperti apa? Tadi kita sudah lihat dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Di akhir puji-pujian yang pertama dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6, kita mendapati kata-kata ini. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes mengetahui bahwa Yesus Kristus mengasihi dia. Dan itu membuat hatinya menaikkan nyanyian. Membuatnya menyerukan pujian. Dan itu yang memuaskan dia. Kita mungkin juga berkata atau menyanyikan pujian ini karena kita sudah tahu bagi Dia segala pujian, hormat kemuliaan. Dia, apa kita hanya manis di bibir? Bagi Dia segala hormat kemuliaan, atau karena lagunya enak? Nah, saudara, mari kita pikirkan. Apakah setiap puji-pujian itu merupakan keluar dari hati kita? Atau hanya lip service? Hanya di bibir saja? Mari saudara, kalau kasih Tuhan Yesus memuaskan saudara dan saya, mari kita berikan puji-pujian kepada Dia. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain dari kasih Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan yang terakhir, saudara, saya akan berbicara bagaimana kasih Yesus Kristus adalah kasih yang berkemenangan, saudara. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang berkemenangan. Mengapa demikian? Sebab Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang sudah mengasihi kita, kita menjadi orang yang lebih daripada orang yang menang. Gimana rumusnya? Karena Dia mengasihi, kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terkadang itu tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Oleh karena kasih Tuhan benar-benar tinggal dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang yang lebih pemenang itu seperti apa, saudara? Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang tidak bertanding, tapi dia dapat piala, atau dia dapat mahkota. Itulah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apakah saudara dan saya berjuang untuk menebus dosa saudara dan saya? Untuk menebus dosa saudara dan saya? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus yang berjuang. Dia menuju bukit Golgota. Dia disalibkan. Tubuhnya terpecah. Darahnya tercurah. Buat saudara dan saya. Mahkotanya mahkota duri. Tetapi kita yang dikasihinya. Kita yang ditebusnya. Kita memperoleh mahkota kemuliaan. Kita memperoleh kemenangan atas dosa. Oleh karena Yesus yang disalibkan. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita sudah memiliki kasih itu? Kasih Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Jika kita menang atas ujian, jika kita menang atas pencobaan hidup ini, itu karena kasih Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk memperoleh kemenangan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena anugerahnya. Semua karena kasih Tuhan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Itulah kasih kita. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Orang-orang yang berdosa. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kasih Yesus Kristus adalah perkara terhebat
yang bisa kita alami. Karya terbesar yang kita alami. Perkara tersebut yang bisa terjadi atas kita oleh karena anugerahnya. Bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya. Bukan karena kelebihan kita. Tapi oleh karena anugerahnya yang besar buat saudara dan saya. Yang perlu kita ketahui. Oleh kita, siapapun kita, saudara. Yesus kasih pada kita. Alkitab yang memberitahu kepada kita. Jangan hanya sekedar kita, waktu sekolah minggu, kita bisa menyanyikan pujian ini. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Sungguhkah itu terjadi? Yesus mengasihi saudara. Dia menunggu saudara untuk datang kepada dia. Membuka hati saudara, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan percayalah, keselamatan menjadi milik saudara selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang terbesar, kasih yang terhebat, karya Yesus yang mulia bagi saudara dan saya. Menjelang Paskah ini, mari kita rasakan kasih Tuhan Yesus. Dan mari kita aplikasikan kasih itu buat banyak orang. Sehingga kasih Tuhan Yesus semakin nyata. Dan banyak orang diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Yang menyatakan kasih-Nya bagi kami orang-orang berdosa. Ajar kami Tuhan. Untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Biarlah menjelang Paskah ini kami diingatkan bahwa kasih Tuhan Yesus yang sudah meliputi kehidupan kami. Sehingga kami boleh memancarkan kasih itu buat banyak orang. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hidup kami dan memancar dari hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mengagumkan, mengikat hatiku erat dekat kepada Tuhan. Kasih-Nya yang murni itu tak mungkin diputuskan. Dia jadi sahabatku, sumber kebahagiaan. Padaku kasih-Nya yang besar, tubuh-Nya dikorbankan. Tiada satu padaku yang patut ku banggakan. Hati, pikiran, hidupku padanya ku serahkan. Sahabatku itu Yesus, pimpin tanganku erat sepanjang perjalanan. Bersama Tuhan selamanya, betapa
surga yang mulia ku dapat perhentian. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahannya masing-masing dan bisa dimasukkan di amplop dan nanti bisa diantarkan ke gereja. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dari harta yang kita miliki untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kebenaran di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang melimpah, yang besar, yang mulia atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Dan di akhir ibadah ini, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.